mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Cepat kemari, Wulan. Mak Rompang. Kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, kita dalam bahaya. Sudah, cepat tinggalkan tempat ini. Tunggu, Kamira. Aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Hei, menjauh. Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berawa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kampus. Hei, penyidik semua. Penyidik keluar dari desa. Kang Batara bicara sungguh-sungguh. Iya, karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari. Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Oh, dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayot, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Aku ingin mencari sendiri pembunuh guruku itu. Tapi Kanjeng, kami mohon supaya Kanjeng tetap berada di dusun Panggalo ini. Andai saja Nyi Guru masih hidup, pasti kita bisa memecahkan isi kitab ini dengan mendengarkan petunjuk-petunjuk beliau. Ikutilah episode ke-20, Kitab Dua Mustika. Naskah karya Asmadi Syafar, teknik dan montase Iman Adyaswara. Dengan sutradara Denny Denhas. Seri yang ke-7 ini didukung para pelaku. Nanang sebagai Padatu, Herman sebagai pengawal, Tata sebagai Aki Patok. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80 sebagai Raden Wangsadirja dan pembawa cerita Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan bahwa akhirnya kedua pengawal dan Padatu melihat sosok harimau putih yang berubah bentuknya menjadi seorang laki-laki tua yang kekar. Laki-laki tua itu tidak lain adalah Aki Patok. Dengan hormat, Padatu mempersilakan Aki Patok untuk menginap di dalam keraton Panggalo sambil menunggu Batara kembali. Karena Padatu tahu betul siapa laki-laki jelmaan harimau putih itu. Keesokan harinya, Aki Patok dan Padatu pergi ke suatu tempat. Di sana mereka melihat dua orang yang tidak dikenal sedang berunding untuk menghancurkan Panggalo. Maka dengan cepat kedua orang itu ditangkap oleh Padatu dan Aki Patok. Sementara dari Mentilin, Gandini dan Raden Wangsadirja berangkat ke Panggalo dengan tujuan yang sama, yaitu ingin menyelidiki Panggalo secermat mungkin. Dan mereka akan melaporkan kepada Senopati Darmasraya tentang Panggalo. Sehingga Senopati itu nanti akan menentukan apa dan bagaimana cara untuk menghancurkan kerajaan yang semakin lama semakin besar. Dan dikhawatirkan kerajaan Panggalo itu nanti akan menjadi bahaya besar bagi kerajaan Darmasraya.
Ayo bilang, siapa nama orang yang memberikan berita pada kalian ini? Hah? Tidak ada. Ayo! Tidak ada. Rupanya kau tetap tutup mulut. Bagus. Aku tidak punya pilihan lain, kecuali untuk menghukummu dengan hukuman mati. Kanjeng Senopati, jangan saya dibunuh. Lepaskan saya. Ampuni ya. Pengawal! Siaga Kanjeng Senopati. Bawa kedua tawanan ini ke alun-alun. Lalu hukum mati mereka di sana. Siaga Kanjeng Senopati. Ayo, berdiri kamu. Apa lagi? Hah? Jangan hukum mati kami, Kanjeng Gusti. Ampuni kami, Kanjeng Gusti. Kau ingin bicara? Iya, Kanjeng. Baiklah, aku akan menunda hukuman mati kalian. Kalau kalian berdua katakan kepadaku, siapa orang yang telah memberikan bahan-bahan tentang kekuatan pasukan Panggalo pada kalian? Ayo bicara! Iya, yang memberikan berita ini adalah orang di dalam keraton Panggalo ini juga, Kanjeng Senopati. Iya, tapi siapa nama orang itu? Jangan bicara. Apakah kau tidak ingat bahwa kita sudah bersumpah bahwa kita tidak akan bicara pada siapapun tentang nama orang itu? Kalau kita tidak bicara jujur, kita akan dihukum mati. Kalau kita bicara pun, kita tetap akan dihukum mati oleh mereka. Sudah perundingan kalian? Hah? Maaf, Kanjeng Gusti, kami tidak berunding. Aku tidak peduli. Yang penting bagiku, kau katakan cepat. Siapa nama orang yang telah memberikan berita padamu tentang kekuatan pasukan Panggalo ini? Iya! Rupanya hasil rundingan kalian adalah bungkam. Tidak mau bicara. Hah? Baik, aku tidak akan menunda-nunda lagi pelaksanaan hukuman mati untuk kalian berdua. Kanjeng Gusti, saya akan bicara. Saya akan sebutkan nama orang itu. Ayo bilang, cepat katakan. Orang itu bernama Ki Awu. Ki Awu, benarkah itu? Iya, benar, Kanjeng Senopati. Betulkah apa kata kawanmu ini? Ayo bicara. Aduh! Betulkah keterangan kawanmu ini? Iya, betul, Kanjeng Senopati, betul. Dan kalian ini berasal dari mana? Ayo jawab. Iya, kami berasal dari kerajaan Darmasraya. Darmasraya. Kalian pasti prajurit-prajurit sandi kerajaan Darmasraya. Betul kan? Iya, betul, Kanjeng Senopati. Pengawal, siaga Kanjeng Senopati. Kembalikan kedua tawanan ini ke dalam penjara mereka. Siaga Kanjeng Senopati. Ayo, jalan. Iya. Sudah kau dengar, Senopati. Jadi betulkan apa yang aku katakan padamu. Terima kasih, Akipato. Aku berutang budi padamu. Iya. Kalau tidak, mungkin kerajaan Panggalo yang baru berdiri ini tiba-tiba saja akan runtuh dari dalam. Aku bersikap begini hanya semata-mata demi kelangsungan dan kejayaan Panggalo yang diperintah oleh Batara. Iya, Akipato. Sekali lagi atas nama Kanjeng Gusti Batara, aku mengucapkan terima kasih. Nanti sore, aku akan memanggil Ki Awuk untuk mempertanggungjawabkan tindakannya ini. Kenapa tidak sekarang saja, Padatuk? Ki Awuk sejak kemarin pulang ke dusunnya, Ki. Mungkin nanti sore dia baru kembali. Maaf, Ki Awuk. Aku terpaksa menangkap Ki Awuk karena Ki Awuk telah melanggar sumpah setia kita terhadap kerajaan Panggalo yang sama-sama kita dirikan ini. Sekarang katakan, apa sebenarnya yang Ki Awuk inginkan sehingga Ki Awuk tega memberikan keterangan kepada orang lain tentang kekuatan kerajaan Panggalo ini? Padahal hal semacam itu tidak boleh orang luar tahu. Aku ingin bicara pada Kanjeng Gusti Batara, bukan kepadamu, Padatuk. Aku ingin menyampaikan ganjalan yang ada di dalam hatiku, supaya Kanjeng Gusti Batara mengerti kenapa aku bertindak seperti ini. Kalau itu yang Ki Awuk pilih, silakan. Aku terpaksa mengurung Ki Awuk di dalam penjara sampai Kanjeng Gusti Batara kembali ke Panggalo ini. Aku tidak sudi diperlakukan sebagai tawanan. Panggalo adalah negeriku. Panggalo adalah tanah kelahiranku. Tidak seperti kamu, Padatuk. Kamu adalah orang pendatang. Kamu adalah orang Singasari yang pernah menjajah negeri ini. Kenapa kini aku dipenjara di tanah kelahiranku sendiri? Aku bukan lagi orang Singasari, Ki Awuk. Aku adalah orang Panggalo, sama dengan Ki Awuk. Kalau begitu lepaskan aku. Kenapa aku harus diikat seperti ini? Aku hanya berani melepaskan Ki Awuk bila Kanjeng Gusti Batara sudah kembali. Pengawal, siaga Kanjeng Senopati. Bawa Ki Awuk ke dalam penjara. Siaga Kanjeng Senopati. Kenapa aku harus menjalankan Padaku? Apa salahku? Apa salahku? Sebaiknya kita mencari penginapan dan ini. Hari sudah malam. Besok baru kita masuki ibu kota Panggalo itu. Kemana kita mencari penginapan di tengah malam seperti ini, Raden Wangsa? Karena di sekitar tempat ini tidak ada satupun penginapan, kecuali di dalam ibu kota Panggalo. Sedangkan pintu gerbang kota sudah mereka tutup. Kalau begitu kita bermalam di rumah penduduk yang ada di sekitar tempat ini saja. Di sekitar tempat ini juga tidak ada rumah penduduk. Rupanya kau tahu betul seluk-beluk daerah ini. Aku tahu, karena aku sudah sering kemari. Ya sudah, kita tidak punya pilihan lain. Kita tidur di atas batu besar itu saja, diterangi sinar bulan. Baik.
Aki Patok. Ya. Malam-malam begini, Aki mau pergi kemana? Kisana, aku merasa bahwa malam ini aku harus pergi mencari Batara. Sebaiknya Aki berangkat besok pagi saja. Aku harus berjalan sekarang demi keselamatan Panggalo. Tapi pintu-pintu gerbang kota sudah aku suruh tutup rapat-rapat, Aki. Bagiku tidak ada halangan untuk keluar dari ibu kota Panggalo ini, Pak Datuk. Sudahlah, Aki. Sebaiknya Aki tidur saja semalam lagi di sini. Besok pagi-pagi silakan Aki berangkat mencari Kanjeng Gusti Batara. Pak Datuk, aku lebih suka berjalan malam hari. Itu sudah kebiasaanku. Ya, baiklah, Ki. Aku akan menyuruh pengawal membukakan pintu gerbang utama untuk Aki lewat. Tidak usah. Aku bisa lewat di mana saja. Aku tidak akan merepotkan kalian. Bahkan aku akan melompati tembok benteng kota. Tidak, Aki. Aki Patok adalah orang dekat Kanjeng Gusti Batara. Kami harus memperlakukan Aki sebagaimana layaknya orang-orang dekat Kanjeng Gusti. Oh, iya. Baiklah. Raden Wangsa, bangun Raden. Raden. Ayo bangun. Ayo Raden. Ada apa? Lihat, pintu gerbang utama ibu kota Panggalo dibuka tengah malam begini. Mana? Itu. Mari kita menyelinap masuk sebelum pintu gerbang itu ditutup kembali. Rasanya ada yang keluar dari dalam ibu kota Panggalo. Pengawal-pengawal sedang memberi hormat pada orang yang akan keluar itu. Tidak ada yang keluar. Belum. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di Pintu gerbang channel sudah ditutup Memori kembali. 80. Mungkin orang itu tidak jadi keluar. Pasti yang keluar itu seorang petinggi kerajaan yang berilmu tinggi. Sehingga kita tidak bisa melihat sosok tubuhnya. Apa betul begitu? Mungkin saja. Sudah sehebat itukah para petinggi kerajaan Panggalo itu, Gandini? Petinggi-petinggi kerajaan Panggalo ini memang terdiri dari bekas perwira-perwira Singasari yang tangguh. Sehingga mereka memiliki ilmu yang tinggi. Tentu raja mereka mempunyai ilmu yang sangat tinggi, Gandini. Sehingga tugas kita akan menjadi lebih sulit. Bahkan kita bisa tertangkap oleh mereka. Raden Wangsa rupanya belum tahu siapa yang memerintah di kerajaan Panggalo ini. Belum. Karena itu juga salah satu tugasku untuk menyelidiki siapa sebenarnya Raja Panggalo ini. Sehingga dia bisa membangun kerajaan yang begini kuat. Aku pikir Raden sudah tahu siapa yang memerintah kerajaan ini. Kau tahu? Tahu? Siapa? Batara. Batara? Batara bekas perwira di Mentilin dulu? Iya. Kalau begitu akan lebih mudah lagi. Besok kita akan temui Batara. Kita akan ajak Batara tunduk di bawah kekuasaan kerajaan Dharmasraya. Bukankah dia itu dulu sangat setia kepada kerajaan Dharmasraya? Batara sedang tidak ada di dalam keraton. Sehingga mustahil kita bisa menemuinya. Tidak ada. Kalau begitu kita suruh buka saja pintu gerbang ibu kota Panggalo. Kita bisa tidur di salah satu penginapan di dalam sana. Aku sudah tidak tahan tidur di sini. Aku tidak biasa tidur di udara terbuka seperti ini, Gandini. Jangan. Kenapa jangan? Bukankah raja mereka adalah seorang perwira kerajaan Dharmasraya? Bukankah di antara kerajaan Dharmasraya dan Panggalo tidak pernah terjadi permusuhan? Jangan. Perasaanku tidak enak. Aku tidak suka kalau kita nanti mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Bukankah mereka tidak tahu niat kita? Sebaiknya kita tunggu saja hari pagi. Baru kita masuki ibu kota Panggalo. Karena pagi hari, pintu gerbang kota sudah dibuka lebar-lebar. Pak Datu sudah tahu siapa pengkhianat di dalam keraton Panggalo. Hanya dia belum berani menjatuhkan hukuman kepada Ki Au. Karena Batara belum hadir di dalam keraton. Bahkan Batara belum tahu apa yang telah terjadi di dalam keraton Panggalo. Akhirnya Pak Datu memenjarakan Ki Au beserta 2 orang prajurit kerajaan Dharmasraya yang telah dapat mereka tangkap. Selang 2 hari kemudian, setelah kejadian itu, Aki Patok mohon diri kepada Pak Datu. Aki Patok ingin mencari Batara untuk mengabarkan kejadian yang sedang menggerogoti kerajaan Panggalo dari dalam. Di samping kerinduan Aki Patok pada Batara yang sudah tidak bertemu hampir selama 2 tahun. Kepergian Aki Patok ini berlangsung tengah malam, sehingga terpaksa pintu gerbang utama ibu kota Panggalo dibuka oleh prajurit-prajurit Panggalo yang sedang berjaga malam. Pintu gerbang kota yang terbuka dapat dilihat dengan jelas oleh Gandini dan Raden Wangsadirja. Namun mereka tidak dapat melihat sosok yang keluar dari dalam ibu kota, sehingga keduanya mulai merasa was-was, terutama Gandini. Ibu kota Panggalo ini tidak begitu besar, tapi ibu kota kerajaan ini ramai sekali. Banyak orang berkunjung kemari. Itu pertanda bahwa kerajaan ini adalah kerajaan yang makmur. Betul apa yang dikhawatirkan Ramada Senapati. Lama-kelamaan, kemakmuran kerajaan ini akan bisa mengalahkan kerajaan Dharmasraya. Sehingga pamor kerajaan Dharmasraya akan menurun di mata masyarakat. Bahkan semua orang nanti akan datang berdagang kemari.
Sehingga ibu kota kerajaan Dharmasraya akan sepi dari pengunjung dan para pedagang. Ayo Raden Wangsa, kita cari dulu warung nasi. Aku sudah lapar. Ayo, hea. Raden Wangsa, jangan ke sana. Kembali kemari. Kenapa Gandini? Kuda-kuda harus ditambatkan di sini. Tidak boleh berkeliaran di dalam ibu kota ini. Hah? Begitu? Iya, itu peraturan di sini. Lihat, tidak satu orang pun yang menunggang kuda di dalam ibu kota Panggalo ini. Semua kuda ditambatkan di sini, sehingga jalan-jalan di ibu kota tampak tertib. Wah, aneh peraturan yang mereka buat. Di samping aneh, pasti mereka bermaksud untuk ketertiban. Kenapa tempat tambatan kuda itu dijaga oleh beberapa orang prajurit? Iya ya, beberapa hari yang lalu tidak dijaga begitu. Atau mungkin maksud mereka kalau kuda-kuda itu lari, bisa mereka tangkap. Mungkin juga. Ayo kita tambatkan kuda-kuda kita ini. Ya. Ayo kita pergi ke warung di seberang jalan itu. Iya. Apakah kau tadi melihat sikap prajurit penjaga tambatan kuda itu tadi, Gandini? Mereka seolah-olah mencurigai kita. Iya, mereka masih mengawasi kita. Shh, jangan melihat ke belakang lagi. Nanti mereka tambah curiga. Iya. Kau mau pesan apa, Gandini? Ya, nasi putih dengan ikan bakar. Kalau begitu aku juga. Aku sudah sangat lapar. Maaf Kisanak, bolehkah aku bertanya? Mau tanya apa, Nyai? Apakah Kakang Batara belum juga kembali? Nyai mau bertemu dengan Kanjeng Gusti. Betul Kisanak. Rupanya Nyai sudah tahu bahwa Kanjeng Gusti tidak ada di dalam keraton Panggalo ini. Karena aku sudah sering kemari. Jadi Kakang Batara belum kembali? Belum. Kalau boleh aku tahu, kapan sebenarnya Kakang Batara kembali ke Panggalo ini? Maaf, Nyai. Kami sendiri tidak tahu. Karena Kanjeng Gusti Batara tidak pernah berpesan apa-apa tentang hal ini. Ya, apakah aku harus terus mundar-mandir kemari? Kalau Nyai merasa begitu, sebaiknya Nyai menginap saja di penginapan yang tersedia di ibu kota Panggalo ini. Ya, sebaiknya aku menginap saja di penginapan. Karena jarak yang aku tempuh sangat jauh. Nyai sebenarnya dari mana? Kami berdua dari jauh. Kami dari kerajaan Dharmasraya. Maaf, kami tidak tahu kalau dari tempat sejauh itu. Baik, kami akan menunggu Batara sampai dia kembali. Kami akan menginap di penginapan yang ada di ibu kota Panggalo ini. Silahkan. Ayo, Kang. Hah? Ayo kita pergi. Perempuan dan laki-laki itu memang pantas kita awasi, Senopati Padato. Karena mereka datang dari kerajaan Dharmasraya. Sedangkan kedua tawanan yang kita tangkap itu pun berasal dari kerajaan Dharmasraya. Apalagi perempuan muda itu. Dia sudah sangat sering datang kemari. Tentu dia punya maksud tertentu datang kemari. Bahkan tentu saja dia punya maksud untuk mencelakakan Kanjeng Gusti Batara. Betul, Rimbas. Namun yang perempuan itu, aku pernah melihatnya di pelabuhan Batanghari. Bahkan perempuan muda itu ditolong oleh Kanjeng Gusti Batara ketika dia dalam bahaya. Aneh. Siapa perempuan muda itu sebenarnya? Sahabat Kanjeng Gusti kah? Atau orang yang bisa membahayakan Panggalo? Sementara Kanjeng Gusti belum kembali, kita akan awasi kedua orang itu selama mereka berada di dalam ibu kota Panggalo ini. Betul. Bahkan, aku sudah mengirim beberapa orang untuk mengawasi mereka dari dekat di tempat mereka menginap. Bagus, Senopati Padato. Aku ingin bertanya padamu, Gandini. Bertanya tentang apa, Raden Wangsa? Kenapa tadi siang kau seenaknya memanggil aku dengan sebutan Kakang? Padahal tadi kita berhadapan dengan salah seorang petinggi kerajaan Panggalo. Bukankah aku seorang bangsawan? Bukankah selama ini kau selalu menyebut aku dengan panggilan Raden? Bukan dengan menyebut diriku dengan sebutan Kakang. Padahal petinggi kerajaan Panggalo itu sangat menghormati aku. Ketika aku katakan bahwa kita berasal dari kerajaan Dharmasraya. Lain kali, aku tidak mau hal ini terjadi lagi. Aku tidak mau kau meremehkan aku di hadapan orang lain. Maaf Raden Wangsa, aku menyebut Raden dengan sebutan Kakang di hadapan petinggi kerajaan Panggalo ini untuk menutupi siapa kita sebenarnya, siapa Kakang sebenarnya. Bahkan aku yang kecewa bahwa Raden dengan bangga menyebutkan asal-usul kita. Padahal kalau kita melakukan tugas seperti ini, kita harus menutupi siapa kita ini sebenarnya. Maaf Raden Wangsa, semua ini aku dapatkan karena aku dulu pernah menjadi perwira sandi yang tergabung di dalam pasukan Mentiling. Kau terlalu berhati-hati yang sebenarnya tidak berguna. Telaga sore. Kini telaga sore ini menjadi hidup kembali. Setelah kau menanami bunga-bunga di sekitarnya, Wulan. Setelah kau menyanyi rumput-rumput yang tumbuh liar. Iya, Kakang. Setelah Kakang Batara berada di sampingku, semangat hidupku bangkit kembali.
Sehingga aku punya gairah untuk mengurusi taman di sekeliling Telaga Sore ini. Seperti semasa Nyi Guru hidup dulu. Walaupun kematian Nyi Guru masih menggores di dalam hatiku, tapi aku mencoba menekan sakitnya. Iya, Bulan. Kita tidak boleh terpaku pada kegagalan di masa lalu oleh para guru kita. Kita harus bangkit, menebus kegagalan yang mereka buat. Karena lawan mereka masih berkeliaran di sekeliling kita. Suatu saat kita harus keluar dari Telaga Sore ini untuk menghadapi Mak Rompang, Wulandari. Bila kitab dua mustika sudah kita kuasai isinya. Kakang Batara, kalau aku ingin tetap tinggal di sini, apakah Kakang Batara juga akan tinggal di Telaga Sore ini menemani aku, Kang? Tentu, Wulan. Aku akan tetap menemanimu di sini. Tapi kalau kita harus keluar dan menghadapi musuh para pendahulu kita tidak punya pilihan lain kecuali untuk keluar dari sini menghadapinya. Kau mau kan, Wulandari? Bila untuk balas dendam, aku mau, Kakang. Demi arwah Nyi Guru, demi arwah Aki Mujur, demi arwah orang-orang yang telah tewas di tangan Mak Rompang. Tapi kalau untuk hal lain, rasanya aku berat meninggalkan Telaga Sore ini, Kakang. Kakang Batara, aku mendengar harimau mengaum di luar batas Telaga Sore ini. Aku mendengarnya juga, Wulandari. Rasa-rasanya aku kenal suara raungan harimau itu, Wulandari. Suara raungan Aki Patok yang Kakang maksudkan? Iya, betul, Wulan. Kakang Batara, itu memang suara raungan Aki Patok. Rupanya kau juga mulai hafal suara raungan Aki Patok. Cepat, Kakang. Mungkin Aki Patok mau datang kemari. Aki Patok tidak bisa melewati pagar gaib yang terpasang di sekeliling Telaga Sore ini. Baik, kau tunggu sebentar di sini. Iya, Kakang. Gusti Yang Maha Agung, jangan pisahkan diriku dengan Kang Batara lagi, Gusti. Aki Patok, ubahlah wujudmu Aki Patok ke dalam bentuk manusia, supaya Wulandari tidak terkejut menghadapi Aki Patok. Maaf, Wulandari. Kau tadi terkejut melihat wujud asliku. Aku memang agak terkejut, Aki Patok. Tapi tidak apa-apa. Selamat datang di Telaga Sore ini, Aki. Setelah sekian lama, Aki Patok tidak pernah menginjakan kaki lagi di sini. Aku memang tidak pernah datang kemari, Wulandari. Selama tempat ini tidak dihuni olehmu dan almarhum Nyi Sepi. Dan hari ini aku mengucapkan berduka cita atas kematian Nyi Sepi, Wulandari. Terima kasih, Aki. Sebenarnya aku tidak mau datang kemari. Aku takut mengganggu kalian berdua. Sehingga aku menunggu Batara beberapa lama di Panggalo. Tapi karena keadaan Panggalo semakin mencemaskan, maka aku paksakan diriku untuk menemui Batara di sini. Aku harap kau tidak marah atas kelancanganku ini, Wulan. Oh, tidak, Aki. Silahkan Aki bicara dengan Kang Batara, kalau memang itu penting. Keadaan Panggalo mencemaskan, Aki Patok? Betul, Batara. Itu sebabnya aku datang kemari. Apa yang telah terjadi di sana? Di Panggalo telah dimasuki beberapa orang mata-mata dari kerajaan Darmasraya. Darmasraya? Apa maksud mereka memasuki Panggalo? Dari mana Aki Patok tahu? Aku dan Padatu berhasil menangkap 2 orang prajurit Sandi dari kerajaan Darmasraya. 2 orang prajurit Sandi? Tampaknya kerajaan Darmasraya tidak main-main. Orang-orang di dalam keraton Panggalo mengharapkan kedatanganmu segera, Batara. Baik, aku akan ke sana sekarang juga. Kakang mau pergi ke Panggalo sekarang juga, Kakang Batara? Iya, Wulandari. Mari kita ke sana. Karena di sana sedang terjadi kekacauan. Kalau aku tidak ikut ke sana, bagaimana, Kakang? Kenapa begitu, Wulandari? Bukankah tadi aku sudah bilang bahwa aku mau meninggalkan Telaga Sore ini bila untuk menghadapi Mak Rompang. Tapi untuk urusan lain, aku tidak mau. Jadi betul-betul kau tidak mau ikut dengan aku ke Panggalo? Maaf, Kakang. Bukankah di sana nanti Kakang sibuk mengurusi urusan kerajaan Panggalo? Pergilah. Aku tidak keberatan kalau aku Kakang tinggalkan sendirian di sini. Baik, aku akan pergi. Hati-hatilah. Kakang Batara jangan khawatir. Aku akan menjaga diriku. Apalagi tempat ini telah dilingkari pagar gaib yang tidak akan mudah dimasuki orang tanpa seizin aku. Bahwa Batara dijemput Aki Patok untuk pergi ke Panggalo. Karena di sana sedang ada bahaya yang mengancam kelangsungan hidup kerajaan itu. Sementara Wulandari tetap tidak bersedia untuk pergi ke Panggalo karena tampaknya Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Raden Wangsa Dirja sudah berada di Panggalo. Namun keberadaannya menjadi perhatian serius bagi Senopati Padatu karena mereka berasal dari kerajaan Darmasraya. Sedangkan 2 orang mata-mata yang tertangkap oleh Senopati Padatu juga berasal dari kerajaan Darmasraya. Jadi juga besok pagi Kakang Batara pergi ke Panggalo? Jadi, Wulandari, dan aku sangat sedih karena kau tidak mau menyertai aku pergi ke sana. Kakang Batara, aku rela Kakang pergi meninggalkan Telaga Sore ini, Kang. Asal tidak lama-lama. Aku ingin kau menemani aku ke Panggalo. Aku ingin memperkenalkan kau kepada seluruh petinggi keraton Panggalo. Bahwa kau adalah calon permaisuri kerajaan Panggalo. Maaf, Kakang. Aku masih belum bisa meninggalkan padepokan Telaga Sore ini.
Aku masih belum bisa jauh dari kuburan Nyi Guru, Kakang Batara. Aku harap Kakang Batara mengerti perasaanku ini. Apakah kau tidak ingin melihat kemakmuran kerajaan Panggalo, Wulandari? Suatu saat, Kang. Tentu aku akan melihat kerajaan Panggalo juga. Ya, baiklah. Aku akan pergi ke Panggalo besok pagi tanpa kau temani. Tapi jangan lama-lama ya, Kang Batara. Kalau semua urusan sudah selesai, aku akan kembali kemari. Kau sudah siap untuk berangkat, Batara? Sudah, Ki Patok. Tapi aku bertambah kagum pada keindahan Telaga Sore ini. Dari kejauhan ini, airnya tampak berkilauan disinari matahari pagi. Sedangkan pepohonan tumbuh hijau memagari sekelilingnya. Itu karena kau yang berdiam di sana, Batara. Tapi bagi orang luar, Telaga Sore tampak aneh. Telaga Sore selalu diselimuti oleh kabut yang tebal. Dan kalau orang luar itu mencoba masuk ke Telaga Sore, mereka pasti terlempar keluar. Karena mereka telah menginjak pagar gaib yang aneh itu. Ayo kita jalan sebelum matahari menyengat. Naiklah ke punggungku, Batara. Kita akan lebih cepat sampai di Panggalo. Ki Patok ini tiba-tiba saja sudah berubah menjadi seekor harimau putih. Ayolah, Batara. Naiklah ke punggungku. Supaya kita cepat sampai di ibu kota Panggalo. Baik, Aki. Maaf, aku akan duduk di punggung Aki. Kenapa kau harus minta maaf padaku, Batara? Bukankah aku sangat senang bisa mengabdi padamu? Karena kau adalah murid Ki Mujur. Nah, aku sudah duduk di punggung Aki. Mari kita menuju ibu kota Panggalo. Baik, Batara. Berpeganglah kuat-kuat. Dan kalau bisa, kita memasuki ibu kota Panggalo pada malam hari. Supaya penduduk Panggalo tidak terkejut melihat aku menunggang harimau. Baik, Batara. Kisana, kau lihat siapa yang berdiri di halaman keraton Panggalo ini? Hah? Seorang laki-laki menunggang seekor harimau? Haturkan sembah. Itu Kanjeng Gusti Batara. Iya. Itu Kanjeng Gusti Batara menunggang harimau putih. Kami mengaturkan sembah ke hadapan Kanjeng Gusti Batara. Sembah kalian aku terima. Maaf Kanjeng Gusti. Kenapa Kanjeng Gusti tidak masuk dari pintu utama keraton Panggalo ini? Kalau aku masuk dari pintu utama, nanti orang-orang yang berada di alun-alun akan terkejut melihat aku datang dengan menunggang harimau putih. Semua orang sudah tahu kalau Kanjeng Gusti mempunyai kawan seekor harimau putih. Tentu berita ini kau yang menyebarkannya, Padatu. Karena yang pertama-tama tahu hal ini adalah kau. Maaf Kanjeng Gusti Batara. Memang saya yang mengatakan kepada orang-orang, terutama kepada seluruh pasukan Panggalo. Karena kekaguman saya terhadap Kanjeng Gusti. Bahkan saya sudah berkenalan dengan harimau putih yang bernama Aki Patok itu. Padatu, ada-ada saja kau. Maaf Kanjeng Gusti, saya sudah lancang. Tidak apa-apa. Apa yang kau lihat, Padatu? Kemana Aki Patok tadi, Kanjeng Gusti? Aki Patok masih berdiri di sampingku. Hanya saja kau tidak bisa melihatnya. Maaf. Mereka ini yang kalian tangkap, Padatu. Betul, Kanjeng Gusti. Jadi betul kalian berdua adalah petugas sandi dari kerajaan Dharmasraya? Betul, Kanjeng Gusti. Apa tugas kalian di Panggalo ini? Maaf, Kanjeng Gusti. Jangan bunuh kami. Apa tugasmu di Panggalo ini? Kami disuruh untuk menyelidiki kekuatan pasukan Panggalo ini, Kanjeng Gusti. Tidak ada yang lain lagi? Maaf, Kanjeng Gusti. Jangan bunuh kami, Kanjeng Gusti. Tidak ada tugas yang lain lagi? Tidak ada, Kanjeng Gusti. Dan Ki Awuk, apa yang menyebabkan Ki Awuk berbuat seperti ini? Karena Panggalo ini adalah negeri saya. Panggalo bukan saja negeri Ki Awuk, tapi juga negeri aku. Negeri Ki Padatu. Negeri kita semua yang tinggal di Panggalo ini. Kenapa Ki Awuk merusak negeri sendiri? Kenapa Ki Awuk menjual negeri sendiri? Ki Awuk tahu akibatnya. Bila saja Dharmasraya tahu tentang kekuatan kita, maka mereka menyiapkan cara untuk menghancurkan kita. Sehingga kita semua akan mati di dalam peperangan mempertahankan kedaulatan negeri Panggalo ini. Atau bagi yang hidup, akan menjadi tawanan kerajaan Dharmasraya. Saya tidak suka kepada mereka-mereka ini. Itu sebabnya saya melakukan semua ini, Kanjeng Gusti Batara. Kenapa Ki Awuk tidak suka? Bukankah mereka ini semua adalah orang-orang Panggalo juga? Maaf, Kanjeng Gusti. Mereka ini bukan asli orang-orang Panggalo. Mereka adalah orang-orang Singasari. Tetapi mereka mendapat kedudukan yang bagus di dalam keraton ini. Sedangkan aku tidak mendapat kedudukan apapun di dalam keraton ini. Bukankah itu suatu hal yang tidak adil, Gusti? Jadi itu penyebabnya. Tapi tahukah Ki Awuk hukuman seseorang yang mengkhianati negaranya? Tahu, Kanjeng Gusti. Hukuman apa? Hukuman mati. Apa pendapat kalian terhadap tindakan Ki Awuk ini? Apakah pantas Ki Awuk bertindak seperti ini? Dan apakah pantas hukuman mati dijatuhkan pada Ki Awuk? Tidak adakah yang berani mengemukakan pendapat? Apa pendapatmu, Padatu? Maaf, Kanjeng Gusti. Saya tidak punya pendapat apa-apa. Kau Rimbas, sebagai penasihat kerajaan, apa pendapat? Mohon maaf, Kanjeng Gusti.
Saya tidak punya pendapat apa-apa. Semuanya takut mengemukakan pendapat. Kalau begitu aku akan putuskan hukuman apa yang pantas diterima oleh Ki Awuk. Kalau selama ini Ki Awuk merasa memang pantas mempunyai jabatan di dalam keraton Panggalo ini, maka hari ini akan aku berikan jabatan itu. Tapi ingat, aku akan menuntut pada Ki Awuk bahwa Ki Awuk harus menjalankan tugas Ki Awuk sebaik mungkin. Kanjeng Gusti, jadi saya dibebaskan dari hukuman mati? Iya, karena aku tidak mau ada perpecahan di antara pendiri kerajaan Panggalo ini. Tapi ingat Ki Awuk, sekali lagi Ki Awuk melakukan hal ini, maka hukuman mati pasti aku jatuhkan pada Ki Awuk. Terima kasih Kanjeng Gusti. Terima kasih. Kanjeng Gusti telah menyelamatkan jiwa saya. Aku mendapat berita bahwa Batara sudah kembali ke keraton Panggalo, Raden Wangsadirja. Bagus. Mari kita menuju keraton Panggalo. Sekarang? Tunggu apa lagi? Apakah sebaiknya kita tidak usah menemui dia? Lalu untuk apa kita kemari? Bukankah kita kemari untuk mencari berita tentang kekuatan kerajaan Panggalo ini, Raden? Jadi, tanpa menemui Batara pun kita bisa mengumpulkan berita itu. Tidak. Mereka pasti sudah mengatakan pada Batara bahwa kita berada di sini. Sehingga keberadaan kita sudah diketahui oleh Batara. Maka lebih baik kita temui Batara. Lalu kita minta secara terang-terangan pada dia supaya menyerah dan tunduk pada kerajaan Dharmasraya. Itu berarti kita menantang Batara, Raden Wangsa. Kita bukan menantang, tapi dia yang menantang kerajaan Dharmasraya. Bukankah dia masih orang Dharmasraya? Jadi kalau dia menantang, pantas kita tegur dia. Wah, itu berbahaya, Raden Wangsa. Batara bukan orang biasa. Dia sangat sakti. Kita nanti akan mendapat kesulitan. Aku yakin Gandini. Dia akan tunduk bila mendengar kebesaran nama kerajaan Dharmasraya. Ayo berangkat. Sebaiknya Raden pikirkan kembali langkah yang akan Raden tempuh ini, Raden Wangsa. Kau jangan khawatir padaku, Gandini. Nama besar kerajaan Dharmasraya akan melindungi kita. Baiklah. Akhirnya Gandini terpaksa mengikuti kemauan Raden Wangsadirja. Walaupun dia tahu bahwa jalan yang ditempuh Raden Wangsa sangat berbahaya. Tapi tampaknya Raden Wangsa tidak peduli. Karena Raden Wangsa menganggap remeh Batara dengan kerajaan Panggalo yang tidak begitu besar. Raden Wangsadirja sangat yakin bahwa Batara akan takut mendengar nama besar kerajaan Dharmasraya. Apalagi ketika Raden Wangsadirja menerima sikap hormat yang ditunjukkan oleh Padatu beberapa hari yang lalu kepadanya. Ketika dia mengaku bahwa dia adalah salah seorang bangsawan kerajaan Dharmasraya. Namun sayang, Raden Wangsadirja tidak tahu kalau gerak-geriknya selama berada di lingkungan kerajaan Panggalo telah diamati oleh beberapa orang petugas sandi kerajaan. Sehingga apapun yang dia lakukan bersama Gandini telah diketahui oleh Padatu yang bertindak sebagai Senopati Panggalo. Bahkan niatnya untuk datang menemui Batara ke dalam keraton Panggalo pun sudah sampai ke telinga Senopati Padatu. Jadi betul mereka bersikap begitu, Padatu? Betul, Kanjeng Gusti. Dan menurut berita yang saya terima dari petugas sandi kerajaan, mereka berdua datang kemari untuk meminta agar Panggalo tunduk kepada kerajaan Dharmasraya. Jadi mereka ingin menemui aku hanya untuk menyampaikan hal itu? Betul, Kanjeng Gusti. Keterlaluan. Dan yang aku tidak bisa menerimanya, bahwa Gandini yang telah kita tolong dari cengkeraman Cancau di Pelabuhan Batanghari dulu, ikut-ikutan ingin menekan aku. Anehnya, mereka menghadang kita dari segala jurusan. Mereka mengirim para prajurit sandi mereka kemari. Bahkan mereka sudah terlampau berani secara terang-terangan menantang kita di dalam negeri kita sendiri. Kanjeng Gusti, sekarang apa yang harus kita lakukan? Sebaiknya kita hadapi dulu mereka dengan ramah. Tapi kalau mereka tetap ingin mengusik keberadaan kita, maka kita akan mempertahankan kerajaan ini mati-matian. Dan ingat Padatu, kita mempunyai pasukan khusus yang tidak dipunyai oleh kerajaan Dharmasraya. Pasukan khusus ini sudah membuktikan kehebatan mereka ketika Panggalo memukul dan menghancurkan kerajaan Alas Turai beberapa waktu yang lalu. Betul, Kanjeng Gusti Batara. Ki Awuk. Saya, Kanjeng Gusti. Hari ini aku akan memenuhi keinginan Ki Awuk. Aku akan memberi sebuah jabatan pada Ki Awuk. Terima kasih, Kanjeng Gusti. Ki Awuk akan aku angkat menjadi pemimpin pasukan sandi menggantikan Rumiyang. Sementara Rumiyang aku pindahkan sebagai pemimpin pasukan panah. Karena sejak di Singasari dulu, Rumiyang adalah sebagai perwira pasukan panah. Terima kasih atas kepercayaan yang Kanjeng Gusti berikan kepada saya. Saya menghaturkan sembah ke hadapan Kanjeng Gusti. Ada apa, prajurit? Ada 2 orang ingin menghadap Kanjeng Gusti Batara. Siapa mereka? Yang laki-laki bernama Raden Wangsadirja, sedangkan yang perempuan bernama Raden Ayu Gandini Laras Gandakusuma. Keduanya berasal dari kerajaan Dharmasraya. Rupanya Gandini sudah mendapat gelar dari kerajaan Dharmasraya. Pantas dia berani datang kemari dengan membawa tugas dari kerajaan Dharmasraya. Suruh mereka masuk. Baik, Kanjeng Gusti. Tepat berita yang kau terima, Padatu. Hari ini mereka memang datang menghadap. Iya, Kanjeng Gusti. Karena petugas sandi kita bekerja dengan baik. Dan pada suatu siang, Gandini dan Raden Wangsadirja akan menghadap padanya di dalam keraton Panggalo. Batara tidak berpikir lama. Langsung saja dia memerintahkan prajuritnya untuk menyuruh kedua orang itu masuk ke pendopo agung guna menghadap dia.
Mari kita menghaturkan sembah kepada Batara, Raden Wangsadirja. Apakah itu perlu, Gandini? Tentu saja perlu. Bukankah dia hanyalah seorang perwira kerajaan Mentilin? Sedangkan Mentilin adalah sebuah desa di dalam kekuasaan Dharmasraya. Tapi di sini Batara adalah seorang raja. Di mataku dia tetap seorang perwira Mentilin. Sedangkan aku adalah seorang bangsawan kerajaan. Juga dirimu, Gandini. Ayo Raden Wangsa, perhatikan. Seluruh petinggi kerajaan hadir di dalam pendapa agung kerajaan Panggalo ini. Dan seluruh mata yang hadir memandang kita dengan tajam. Kurang ajar. Mereka memandangku dengan garang. Terutama laki-laki yang menjadi senapati kerajaan Panggalo. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Padahal 2 hari yang lalu, mereka menghormat padaku. Karena mereka tahu bahwa aku adalah bangsawan kerajaan besar Dharmasraya. Ayo cepat, kita mengaturkan sembah Raden Wangsa. Sebelum prajurit-prajurit itu diperintah untuk menangkap kita. Jangan khawatirkan ini. Kedudukan kita lebih tinggi dari raja mereka. Sehingga mereka tidak akan berani melakukan hal-hal yang tidak patut terhadap diri kita. Apa maksud kalian berdiri bagai patung di tengah-tengah kami? Hai orang-orang Dharmasraya. Ayo Raden Wangsa, mari kita mengaturkan sembah. Batara menghina kita kan ini. Apakah kau tidak merasakannya? Aku merasakannya. Tapi itu karena sikap kita dari tadi diam saja. Bahkan kita sebenarnya harus tahu diri. Bahwa kita berada di kerajaan yang lain dari Dharmasraya. Tahukah kalian bahwa kalian sedang berhadapan dengan seorang Raja Panggalo? Kami mengaturkan sembah kepada Kanjeng Gusti. Apa mau kalian menemuiku siang ini? Kenapa kalian diam saja? Silakan bicara salah satu di antara kalian. Kalau tidak mau bicara, silakan kalian tinggalkan pendopo agung ini. Batara berbisik-bisik pada senapatinya Gandini. Sebelum suasana semakin panas, sebaiknya Raden Wangsa bicara pada Batara. Lama-lama suasananya terasa mencekam Gandini. Sehingga aku jadi bingung. Harus bicara apa? Maaf Kisanak. Kisanak berdua dipersilakan untuk meninggalkan pendapa agung ini. Karena Kanjeng Gusti Batara tidak berkenan untuk menerima Kisanak berdua. Maaf Kanjeng Gusti. Saya ingin menyampaikan sesuatu. Apakah Raden tidak mendengar apa yang disampaikan oleh senapatiku tadi? Saya mendengarnya Kanjeng Gusti. Nah, silakan meninggalkan pendopo agung ini sebelum Raden berdua diusir oleh pengawal-pengawalku. Baik Kanjeng Gusti. Kami mohon diri. Dengan rasa dicekam ketakutan yang luar biasa, Gandini dan Raden Wangsadirja meninggalkan pendopo agung kerajaan Panggalo. Sementara pandangan mata Batara dan petinggi kerajaan yang lain memandang mereka dengan tajam sampai mereka hilang di balik pintu pendopo. Setelah sampai di luar keraton Panggalo, keduanya bergegas menuju penginapan. Sesampai di dalam penginapan, mereka melepaskan lelah. Seolah-olah mereka habis menghadapi perang yang luar biasa hebatnya. Sedangkan keringat mengucur deras dari tubuh Gandini dan Raden Wangsadirja. Keringat mengucur deras di seluruh tubuhku Gandini. Tapi kau seperti tidak merasakan apa yang aku rasakan Gandini. Sama Raden Wangsa. Keringat di seluruh tubuhku juga mengucur deras. Seolah-olah aku baru saja keluar dari suatu perang yang dahsyat. Apa yang harus kita lakukan Gandini? Seharusnya Raden Wangsa bicara tadi pada Batara. Sehingga kita tidak diusir oleh mereka. Mereka memang keterlaluan. Mengusir kita seenaknya. Mereka menghina kita. Menghina kita berarti mereka telah menghina kerajaan Dharmasraya. Seharusnya Raden Wangsa tidak bersikap begitu tadi di hadapan Batara. Sehingga kita tidak diusir mereka. Sebaiknya besok pagi kita akan menghadap lagi pada Batara. Sebaiknya tidak usah Raden Wangsa. Niat Raden Wangsa akan sia-sia. Niat? Bukankah Raden Wangsa berniat menyuruh Batara tunduk pada kerajaan Dharmasraya? Ya, niat itu harus aku lakukan demi kerajaan Dharmasraya. Percayalah Raden Wangsa. Hal itu tidak akan mungkin dia penuhi. Bahkan mungkin kita akan mereka tangkap. Kalau mereka berani menangkap kita, maka mereka berarti menghina kerajaan Dharmasraya. Iya. Sepi. Tidak ada prajurit di dalam halaman keraton ini. Ini kesempatanku untuk masuk ke dalam halaman keraton Panggalo. Yuk. Sekarang aku harus cepat mencari tempat peristirahatan Batara. Senopati Padatu, saya Kanjeng Gusti. Hah? Kebetulan di balik dinding ini aku mendengar Raja Panggalo memanggil senapatinya. Kanjeng Gusti memanggil saya. Saya ingin besok pagi Gandini dan Raden Wangsadirja dihadapkan padaku. Untuk apa Kanjeng Gusti? Untuk aku tanya lebih teliti. Kalau mereka memang berniat buruk terhadap kerajaan Panggalo ini, maka kita berhak menangkapnya. Siaga Kanjeng Gusti. Celaka. Raden Wangsadirja dan Raden Ayu Gandini dalam bahaya. Aku harus menemui mereka di penginapan. Celaka. Ada 2 orang pengawal menuju kemari. Aku harus cepat bersembunyi. Yet. Kedua pengawal itu melintas di dekatku. Mereka tidak mengetahui kalau aku bersembunyi di balik semak-semak pohon kembang sepatu ini. Kini aku harus cepat keluar dari dalam halaman kerat.
Aku harus melompat ke atas tembok benteng keraton. Hiap! Semua tampak sepi dari atas tembok benteng keraton. Tapi aku tidak boleh gegabah. Aku harus hati-hati. Siapa tahu ada orang yang memperhatikan aku. Nah, sepi. Aku harus cepat melompat keluar sana. Hiap! Jalan-jalan di dalam ibu kota Panggalo ini juga sepi. Tapi aku harus hati-hati melintas di jalan supaya tidak ada satu orang pun yang melihat aku. Kisanak, perhatikan orang itu. Ya, sudah sejak tadi aku memperhatikannya. Gerak-geriknya mencurigakan. Tampaknya dia menuju kamar tempat kedua bangsawan Darmasraya itu menginap. Pasti dia komplotan kedua bangsawan itu. Nah, betul kan? Dia sudah berdiri di bawah jendela kamar tempat kedua bangsawan itu menginap. Mari kita dekati. Ya. Kedua petugas sandi kerajaan Panggalo itu dengan gesit menyusul dan melompat menghadang orang yang mereka curigai. Orang itu tidak lain adalah Harindana. Ketika Harindana berusaha membuka jendela kamar penginapan itu, Harindana adalah salah satu orang kepercayaan Senopati Kerajaan Darmasraya yang ditugaskan untuk melindungi Raden Wangsadirja dan Gandini selama melakukan tugas mata-mata di Panggalo. Harindana sangat terkejut melihat kehadiran kedua orang yang tidak diduganya sama sekali. Harindana cepat sadar ketika melihat pakaian yang dikenakan keduanya bahwa kedua orang itu bukanlah orang biasa. Mereka pasti petugas kerajaan Panggalo. Harindana menduga bahwa kedua orang itu sudah mengikutinya sejak dari luar tembok keraton Panggalo tadi. Namun keterkejutannya itu cepat dia hilangkan. Dia berusaha bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Siapa Kisanak? Aku pengembara. Apa yang Kisanak lakukan di penginapan ini? Sudah 2 hari ini aku tidur beratapan langit. Sehingga aku tidak tahan. Karena udara begini dingin, maka aku mencari kamar untuk menginap. Tapi kenapa Kisanak berjalan ke arah jendela ini? Apa maksud Kisanak? Oh, maaf. Aku tidak tahu ini jendela kamar. Maksudku, aku ingin menuju pintu kamar ini. Aku sudah mengantuk sekali. Cara untuk menginap di sini bukan langsung masuk ke dalam kamar. Tapi Kisanak harus menemui pemilik penginapan ini dulu. Baru nanti dia akan mencarikan kamar untuk Kisanak. Terima kasih atas keterangan Kisanak. Aku akan segera menemui pemilik penginapan ini. Aku ingin disediakan sebuah kamar. Biar kecil tidak apa-apa. Yang penting bagiku tidak terkena angin malam. Tadi siang aku sudah dapat keterangan dari pemilik penginapan ini. Bahwa kamar-kamar sudah penuh. Jadi Kisanak aku persilakan meninggalkan penginapan ini. Wah, malam ini tentu aku harus tidur beratapan langit lagi. Itu urusan Kisanak, bukan urusan kami. Iya, baiklah, aku permisi. Apakah kau percaya yang dikatakan tadi? Tidak. Aku juga tidak. Kita harus awasi orang itu selama dia berada di Panggalo ini. Bagaimana menurutmu, Gandini? Siapa orang yang akan mencongkel jendela kamar kita ini? Aku tidak tahu, Raden. Tapi yang jelas, orang itu pasti bermaksud jahat pada kita. Dan kedua orang yang menegur dia itu pasti petugas kerajaan Panggalo. Bagus juga. Ternyata keraton Panggalo memberikan pengawalan pada kita tanpa setahu kita. Tapi belum tentu, Raden Wangsa. Itu hanya baru dugaanku saja. Aku yakin bahwa keraton Panggalo memang menugaskan beberapa orang untuk menjaga keselamatan kita tanpa memberitahukan pada kita. Karena mereka takut kalau kita cedera selama berada di Panggalo ini. Dan itu menunjukkan bahwa mereka masih punya rasa takut pada kerajaan Darmasraya. Belum tentu, Raden Wangsa. Itu kenyataan. Dan aku tidak mau berdebat. Hari sudah larut malam. Aku mau tidur. Mereka tidak tahu. Di tempat mereka menginap, mereka sudah diawasi oleh beberapa petugas kerajaan. Apa yang mereka bicarakan sudah didengar oleh petugas-petugas kerajaan. Apa yang mereka lakukan juga sudah diketahui oleh petugas-petugas kerajaan. Sehingga rasanya mereka akan sulit pergi begitu saja dari Panggalo. Walau mereka berniat untuk meninggalkan ibu kota kerajaan itu pada keesokan harinya. Harindana, salah satu orang kepercayaan Senopati Darmasraya, selalu mengikuti gerak-gerik Raden Wangsadirja dari kejauhan. Bahkan kalau perlu, dia akan turun melindungi Raden Wangsa bila Raden Wangsadirja dalam bahaya. Tetapi ketika Harindana ingin mendekati kamar di tempat Raden Wangsa dan Gandini menginap, Harindana dicegat oleh 2 orang petugas kerajaan. Lalu Harindana disuruh menjauh dari penginapan itu, sehingga Harindana tidak sempat bertemu dengan Raden Wangsadirja dan Gandini untuk menyampaikan berita yang baru saja didapatnya dari dalam keraton Panggalo. Sudah kau beritahukan seluruh penduduk Mentili supaya mereka jangan tidur malam ini.
Karena bahaya mungkin akan muncul lagi tengah malam begini. Sudah, Ki Wista. Tapi mana? Semua penduduk desa tampak tertidur pulas, sehingga suasana malam terasa sangat sepi. Mungkin mereka bersiap di dalam rumah mereka masing-masing. Kenapa tidak ada satupun orang-orang yang meronda? Mungkin mereka menjaga keluarga masing-masing, Ki Wista. Sehingga mereka tidak keluar meronda malam ini. Itu salah. Kita akan diserang kembali tanpa kita ketahui. Coba lihat. Sudah setengah dari desa Mentilin ini hancur diserang oleh burung-burung gagak itu. Bahkan sudah separuh dari desa ini yang tewas dipatok oleh burung-burung siluman itu. Iya, Krista. Bahkan istriku sudah aku ungsikan ke tempat orang tuanya. Nah, kau dengar Perwira? Suara apa itu? Iya, dengar, Ki. Itu suara ratusan burung-burung gagak yang terbang memasuki desa ini. Pukul kentongan. Pukul kentongan. Supaya penduduk desa tahu bahwa Mentilin dalam bahaya. Iya, Ki. Bagus. Rupanya seluruh penduduk Mentilin sudah siap. Sehingga mereka dengan cepat membalas bunyi kentongan yang kita pukul. Burung-burung siluman itu menyerang rumah yang terletak di ujung sana, Krista. Nah itu, penghuni rumah itu berlarian keluar. Celaka. Nyalakan obor. Nyalakan obor. Binatang-binatang itu takut pada api. Baik, ayo cepat. Baik. Hei, nyalakan obor. Nyalakan api. Woi, nyalakan obor. Nyalakan api. Usir binatang-binatang itu dengan api. Semua penduduk. Mereka menyerang rumah itu dengan ganas, Ki. Aku akan memukul kentongan lebih keras. Hoi, keluar semua dari rumah kalian. Nyalakan obor. Nyalakan api. Hoi. Kalian, nyalakan obor, nyalakan api. Nyalakan obor, usir burung-burung siluman itu dengan obor-obor kalian. Ayo nyalakan obor. Bahaya, Krista. Rumah itu jadi terbakar oleh obor yang dilemparkan oleh penduduk. Apa boleh buat? Yang penting burung-burung itu harus menjauh. Api mulai merambah ke rumah yang lain. Ambil air, ambil air. Ada apa lagi itu? Ada apa lagi? Orang-orang ramai berteriak di sebelah sana, Ki. Ada bayangan berlari kemari. Mana, Ki? Itu. Ini semakin jelas berkena cahaya api. Ki, itu Ki Yudaya. Iya, itu Ki Yudaya. Bisa. Ada apa Yudaya? Ada apa? Di sana ada perempuan tua, bisa. Kenapa perempuan tua itu? Apakah dia sudah dipatok burung-burung gagak? Bukan. Lalu, ada apa? Katakan cepat. Dia tertawa terkekeh-kekeh melihat kebakaran di sini. Berarti perempuan tua itu senang melihat kebakaran ini. Iya, benar. Berarti dia biang bencana ini. Pasti dia pemilik burung-burung gagak siluman itu. Pasti. Bagaimana kalau kita tangkap dia, Ki Wista? Aku agak was-was menghadapi perempuan itu. Karena pasti dia bukan manusia biasa. Dia pasti perempuan siluman. Kita bawa obor, Ki. Kita kepung dia ramai-ramai. Bahkan kalau perlu kita bakar dia. Sehingga dia musnah dari muka bumi ini. Ayolah, kumpulkan orang-orang pemberani. Lalu kita ke sana beramai-ramai. Baik, Ki. Oi, siapa yang akan ikut aku dan Ki Wista menangkap perempuan tua yang membuat bencana ini? Aku. Ya. Ayo, berkumpul di sini. Nah, siapkan segala senjata kalian. Dan yang paling penting, siapkan obor-obor kalian. Sudah. Kamu sudah berapa lagi? Ayo, Ayo kita berangkat. Ayo. Dengan cepat penduduk yang sudah marah itu bergerak menuju ke arah suara orang-orang berteriak di kejauhan. Suara orang-orang yang sedang mengepung sesuatu di tepi hutan yang lebat. Sementara Ki Wista dan Ki Yudaya menyusul mereka. Setelah mereka sampai di tempat yang dikatakan oleh Ki Yudaya, maka di sana tidak terdapat apa-apa kecuali kesunyian malam. Mana
mana perempuan tua itu? Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Di sini. Bagaimana? Aku juga tidak tahu. Apakah betul perempuan tua siluman itu ada di sini? Nah, kawan-kawan, di sebelah sana terdengar orang sedang mengepung perempuan tua itu. Nah, dengar, mereka sedang mengepung perempuan tua itu. Mari kita bantu mereka. Tidak lama kemudian, Ki Yudaya dan Ki Wista muncul pula di tempat pertama. Ki Yudaya melihat seorang perempuan tua berdiri sambil tertawa terkekeh-kekeh. Tetapi di sana sudah sepi. Tidak ada orang-orang yang mereka susul. Tidak ada perempuan tua yang tertawa terkekeh-kekeh. Yang ada hanyalah kesunyian malam. Kesunyian yang terasa sangat mencekam perasaan. Kita, mana perempuan tua tadi? Di sini kamu melihat perempuan tua itu, Yudaya? Iya. Bagaimana ciri-ciri perempuan tua yang kau lihat itu? Bentuknya mengerikan. Tertawanya mengerikan. Itu sebabnya aku lari dari sini. Karena aku sangat takut melihat bentuk perempuan tua itu. Kau dengar itu, Yudaya? Orang-orang sedang mengepung perempuan siluman itu. Aku dengar. Mari kita susul mereka. Ya, ayo. Wista, berhenti dulu. Ada apa, Yudaya? Ada apa? Aku mendengar tertawa perempuan tua itu di dekat tempat ini. Nah, kau dengar? Iya, aku dengar. Kalau begitu, orang-orang yang mengejar ke arah sana itu salah. Jadi bagaimana? Apakah kita panggil orang-orang itu kemari? Ayo, tapi biar aku yang memanggil. Kau tunggu di sini. Aku sendiri di sini. Kenapa? Aku tidak berani. Jadi? Ya, kita ke sana sama-sama. Kalau kita ke sana, maka perempuan itu dia akan bisa lolos. Ya kalau begitu, biar aku saja yang ke sana. Kau tunggu di sini. Aku? Aku tidak berani sendiri. Perempuan tua itu membawa lari seorang anak perempuan kecil. Mari kita kejar. Iya, siapkan api obor. Sudah siap. Ayo, cepat. Itu, perempuan tua itu membawa lari seorang anak perempuan kecil. Mari kita kejar. Iya, siapkan api obor. Sudah siap. Ayo, cepat. Kita kehilangan jejak. Itu dia. Perempuan tua itu berlari ke sana sambil membopong anak perempuan kecil. Ayo kejar. Kenapa kau berhenti, Yudaya? Nafasku. Ya, aku sudah tua. Ya, nafasku sudah tersengal-sengal. Sama. Aduh, aku juga. Hilang lagi buruan kita. Iya, Wista. Bahwa desa Mentilin sedang menghadapi bencana. Bencana yang menjurus kepada kehancuran desa tersebut. Sehingga Ki Wista menjadi serba salah. Dia bingung menghadapi bencana itu sendirian. Karena Gandini tidak ada di tempat. Gandini sedang pergi menemani Raden Wangsa Dirja ke ibu kota kerajaan Panggalo. Pada suatu malam, bencana itu datang lagi. Ratusan burung gagak menyerbu desa Mentilin. Sehingga penduduk menjadi panik. Mereka menyalakan obor-obor untuk mengusir burung-burung siluman itu. Bahkan ketika burung-burung itu terbang rendah, ada beberapa obor yang dilemparkan ke arah burung-burung gagak tersebut. Namun api obor tidak mengenai sasaran, melainkan rumah penduduk disambar api obor. Sehingga terjadilah kebakaran. Sementara dari jauh, Ki Yudaya membawa berita
bahwa ada seorang perempuan tua tertawa terkekeh-kekeh melihat bencana yang sedang terjadi. Dan Ki Yudaya menduga bahwa perempuan tua itulah penyebab dari segala bencana yang terjadi. Lalu beramai-ramai mereka mengejar perempuan tua yang aneh itu. Namun sesampai di tempat yang ditunjukkan Ki Yudaya, perempuan tua itu tidak ada. Tapi tidak lama kemudian, tampaklah seorang anak perempuan kecil menjerit-jerit dibawa lari oleh seorang perempuan tua. Sedangkan ciri-ciri perempuan tua itu sama dengan yang dilihat oleh Ki Yudaya, sehingga keduanya kembali mereka kejar. Waduh, kita sudah terlampau jauh mengejar siluman itu. Sebaiknya kita kembali saja, Wista. Iya, kita memang sudah terlampau jauh. Kita sudah memasuki hutan belantara. Kau dengar, Wista? Suara gadis kecil menjerit minta tolong. Iya, aku mendengarnya. Arah jeritan itu dari dalam hutan ini. Bagaimana? Kita kejar? Sebaiknya jangan. Suara jeritan itu sudah sangat jauh. Tapi kita harus menolong anak perempuan itu, Wista. Tidak mungkin kita bisa menemukannya. Kasihan, mungkin anak perempuan itu sedang dibunuhnya. Apa mungkin perempuan tua itu mempunyai tenaga untuk membunuh anak perempuan yang malang itu? Apa kau tidak melihat bagaimana tadi dia membopong anak itu? Dan jangan lupa, Yudaya, bahwa perempuan tua itu adalah perempuan siluman. Sehingga dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Jadi bagaimana? Kita pulang saja. Baiklah. Hei, dengarkan semua. Siapa di antara kalian yang kehilangan anak perempuan? Ada yang mau. Anak perempuan apaan ini loh? Siapa kehilangan anak perempuan? Siapa? Siapa? Juga nih kopi. Kehilangan anak perempuan. Siapa ya? Tidak ada yang kehilangan. Tidak ada, Krista. Tadi malam aku dan Ki Yudaya mengejar perempuan tua siluman itu. Karena dia membawa lari seorang anak perempuan. Gimana, Ki? Bahkan mungkin anak perempuan itu kini sudah mati di tangan siluman itu. Syukurlah, berarti anak itu bukan dari desa kita ini. Raden Wangsa? Raden? Siapa? Saya Raden, Harindana. Ki Harindana. Betul, Raden. Saya Harindana. Apa kerja Ki Harindana di sini? Maaf, Raden Wangsa. Nanti akan saya terangkan. Apa boleh saya masuk ke kamar penginapan Raden ini? Silakan masuk. Terima kasih, Raden Wangsa. Raden Ayu Gandini. Ki Harindana. Ki Harindana sudah ada di ibu kota Panggalo ini? Betul, Den Ayu Gandini. Nah, ada apa sebenarnya Ki Harindana di Panggalo ini? Kenapa Ki Harindana menemui kami sepagi ini? Sebenarnya saya ditugaskan oleh Kanjeng Senapati Dharmasraya untuk melindungi Raden berdua selama berada di ibu kota Panggalo ini. Bahkan kehadiran saya seharusnya tidak boleh diketahui oleh Raden berdua. Tapi apa boleh buat, terpaksa saya menemui Raden. Bahaya apa Ki Harindana? Pagi ini Raden berdua akan ditangkap oleh orang-orang Panggalo. Jadi sebaiknya Raden berdua cepat-cepat meninggalkan ibu kota Panggalo ini sebelum mereka datang kemari. Dari mana Ki Harindana tahu hal itu? Tadi malam saya mencoba menyusup ke dalam keraton Panggalo. Dan kebetulan saya mendengar pembicaraan Batara dan senapatinya. Sehingga malam tadi saya kemari. Tapi sayang, tiba-tiba saya sudah dicegat oleh pengawal-pengawal Panggalo. Ketika saya mencoba mengetuk jendela kamar Raden. Kalau saja saya tidak bisa menjawab pertanyaan mereka, pasti saya sudah ditangkap oleh mereka. Betul kan dugaanku, Raden Wangsa? Cepatlah, Raden. Berkemas-kemaslah sebelum pengawal-pengawal keraton Panggalo datang kemari. Ki Harindana bagaimana? Raden Wangsa tidak usah memikirkan saya. Saya bisa menyelamatkan diri sendiri. Baiklah, Ki. Pagi ini aku dan Gandini akan meninggalkan ibu kota Panggalo. Saya permisi dulu, Raden Wangsa. Silahkan Ki Harindana. Hati-hati. Terima kasih, Raden Wangsa. Ramanda sangat memperhatikan keselamatan kita, Gandini. Sampai-sampai Ramanda mengirim Ki Harindana untuk melindungi kita. Kanjeng Senapati memang penuh dengan segala macam cara untuk menyusun kekuatan. Ya. Ternyata pembesar-pembesar keraton Panggalo tidak menghargai kita, Gandini. Sejak pertama,
Aku sudah merasakan hal itu, Raden Wangsa. Hanya Raden saja yang tetap berkeras bahwa mereka menghormati kita. Ya, aku salah duga. Mari Gandini, hari masih pagi. Kita tinggalkan ibu kota Panggalo ini untuk kembali ke Dharmasraya. Mari. Penginapan ini masih sepi. Penghuninya masih banyak yang tidur. Ayo Raden Wangsa, sebelum mereka datang mencari kita. Ayo. Hah? Ada apa Gandini? Pasukan prajurit Panggalo sudah menunggu kita di halaman penginapan ini. Apakah betul prajurit-prajurit itu datang untuk menangkap kita? Kita lihat saja nanti, Raden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mereka hanya 9 orang. Lebih baik kita hadapi saja mereka. Jangan dulu. Kenapa? Tampaknya ke-9 prajurit ini adalah prajurit pilihan. Kita harus hati-hati untuk bertindak, Raden Wangsa. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita pura-pura tidak tahu saja. Kita terus berjalan ke halaman penginapan ini. Baik. Selamat pagi untuk Raden berdua. Maaf, kami terpaksa mengganggu Raden pagi ini. Apa maksudmu? Raden Wangsa Dirja dan Raden Ayu Gandini Laras diminta oleh Kanjeng Gusti Batara untuk datang ke Pendopo Agung sekarang juga. Ada apa Kanjeng Gusti memanggil kami? Kami tidak tahu, Raden. Kami hanya ditugaskan untuk menjemput Raden dan Raden Ayu kemari. Aku sudah tidak sabar, Gandini. Kita hajar saja ke-9 orang ini. Lalu kita tinggalkan ibu kota Panggalo. Jangan, Raden Wangsa. Perhatikan. Di sekeliling penginapan ini, banyak sekali prajurit-prajurit Panggalo yang siap untuk menghajar kita. Kurang ajar. Mereka betul-betul ingin agar kita tidak lolos dari ibu kota Panggalo. Mari, Raden. Ikut kami ke keraton Panggalo untuk menghadap Kanjeng Gusti Batara. Ayo. Baiklah. Mari, Raden Ayu. Ya. Gandini, kita diperlakukan seperti tawanan. Dikawal belasan prajurit di kiri kanan kita. Kita harus terima semua ini, Raden Wangsa. Karena ini disebabkan sikap kita terhadap Batara. Kenapa baru sekarang kau katakan padaku? Maaf Kanjeng Gusti. Karena saya mencari waktu yang baik untuk mengatakannya. Lalu, sudah berapa lama dia di sini? Dia sudah berada di Kaputaran 3 hari sebelum Kanjeng Gusti datang. Suruh dia kemari. Siaga Kanjeng Gusti. Anindya, ada apa gerangan dia menemuiku kemari? Apakah ayahnya sakit keras? Kanjeng Gusti, kami mengaturkan sembah. Anda sekarang silakan masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Maaf Kanjeng Gusti Batara. Baru sekarang saya menghadap. Karena saya menunggu waktu yang baik untuk menghadap Kanjeng Gusti. Seluruh waktu bagiku baik, Anindya. Terima kasih Kanjeng Gusti. Apa kabarmu? Baik-baik saja? Baik Kanjeng. Bagaimana kabar Ramandamu? Beliau sehat-sehat saja? Kenapa wajahmu murung, Anindya? Sakitkah Ramandamu? Ramanda telah tewas Kanjeng Gusti. Hah? Tewas? Tewas kenapa, Anindya? Tewas diterkam binatang buas Kanjeng Gusti. Bahkan adik saya, Rahayu, juga ikut tewas. Kini saya tinggal seorang diri Kanjeng Gusti. Tidak ada lagi sanak saudara yang bisa saya tempati. Itu sebabnya saya kemari menemui Kanjeng Gusti Batara. Coba ceritakan padaku, Anindya. Bagaimana sampai Ramandamu tewas? Saya menemukan Ramanda dan adik Rahayu tewas di hutan lereng Gunung Dempo. Tubuh mereka robek-robek dicakar binatang buas, Gusti. Dengan terbata-bata, Anindya menceritakan seluruh kejadian yang dilihatnya. Bahkan peristiwa perkawinan Rahayu yang begitu mendadak dengan Raden Wangsa Dirja pun tidak luput dari kisah yang dibeberkan Anindya. Sementara Batara semakin tekun mendengarkan cerita Anindya. Di dalam pikirannya terlintas bahwa kematian Aki Japa Ardana dan Rahayu adalah kematian yang tidak wajar. Karena beberapa waktu yang lalu, bahkan di dalam kitab Dua Mustika disebutkan bahwa orang-orang yang sangat dekat dengan Mak Rompang, berarti orang itu sudah menjadi budak Mak Rompang. Bahkan setiap malam bulan purnama, orang-orang itu akan menjadi serigala siluman bila korban yang diharuskan tidak didapatnya. Sementara tanda-tanda bagi orang itu terdapat gambar kembang kemboja di lengan atau di lehernya. Namun kematian Aki Japa Ardana dan Rahayu tidaklah pada malam bulan purnama. Akan tetapi ciri-ciri mayat yang dikatakan Anindya sangat cocok dengan apa yang dikatakan di dalam kitab Dua Mustika. Batara tetap pada dugaannya bahwa kedua ayah dan anak itu adalah korban budak-budak Mak Rompang melampiaskan ilmu mereka. Kini Batara berpikir keras. Siapa orang yang telah menjadi budak Mak Rompang itu? Siapa orang yang telah membunuh Aki Japa Ardana dan Rahayu? Kini saya seorang diri Kanjeng Gusti Batara. Saya tidak tahu lagi harus mengadu pada siapa, kecuali pada Kanjeng Gusti sendiri. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-20. Kita
Dua Mustika. Dipersembahkan oleh Denhas Adia Suara, bekerja sama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan Menpas Kapsul, tablet obat kuat dan pegalinu Duterema, dan jamu godok Cap Gorilla. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.